warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami tim PKBI. Oh iya, untuk hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Muhammad Tarom SE dari Dinsos KBPP Pemalang. Nah, untuk materi kali ini kita akan bicara mengenai kekerasan berbasis seksual ya Pak Tarom ya. Nah, sebenarnya kekerasan itu yang terjadi di Pemalang itu apa saja sih Pak jenis kekerasannya itu? Terima kasih. Yang pertama bisa kami sampaikan bahwa ragam kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sebenarnya cukup kompleks, tetapi memang apabila kita klasifikasikan itu terdiri atas kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, kemudian kekerasan seksual, kemudian ada lagi kekerasan ekonomi. 4 jenis kekerasan ini yang memang banyak terjadi terkait dengan perempuan dan di Kabupaten Pemalang. Kira-kira kasus-kasus apa saja Pak yang pernah terjadi di Kabupaten Pemalang ini Pak? Terkait dengan kasus kekerasan yang terjadi di Pemalang, yang pertama ya terkait dengan kasus kekerasan fisik ini banyak menimpa kepada perempuan yang dewasa yang terjadi dalam lingkup KDRT. Kemudian kekerasan seksual ini yang sangat memprihatinkan adalah banyak terjadi kepada anak-anak kita. Kemudian kalau kekerasan psikis merupakan implikasi terjadinya kekerasan fisik maupun seksual, itu juga diikuti dengan adanya kekerasan psikis atau penderitaan psikis. Kemudian juga ada beberapa kasus kekerasan ekonomi berupa eksploitasi ekonomi dan penelantaran. Kemudian untuk data di Kabupaten Pemalang memang cenderung naik. Terakhir tahun 2021 terjadi 102 kasus kekerasan perempuan dan anak. Dengan klasifikasi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 56 kasus dan kasus kekerasan terhadap perempuan itu ada 36 kasus. Itu yang terjadi di Kabupaten Pemalang. Yang juga di rumah, saya di Pemalang ya, ternyata di Pemalang itu banyak terjadi ya Pak ya kekerasan berbasis gender, seksual pada perempuan dan anak ya Pak ya. Kemarin kita sudah sempat bincang-bincang Pak dengan TPKBI dengan remaja di Pemalang mengenai kekerasan berbasis gender dan seksual ini. Tapi memang kita bidang-bidangnya memang tidak didasari data yang akurat ya Pak, karena memang data-data kan memang ada di medsos. Oh iya Pak, kemudian kalau tadi kekerasan itu terjadi banyak sekali Pak. Nah, kalau memang nanti masyarakat itu ada kejadian seperti itu sebenarnya kita mau kemana sih? Kita kalau kadang-kadang kan memang kekerasan seksual itu banyak yang tidak lapor ya Pak ya, karena merasa malu, nanti malah merasa perempuan malah disalahkan dan sebagainya. Nah, kemarin saya sempat bincang-bincang nih dengan remaja di Pemalang itu, ternyata mereka juga tidak tahu kalau iya Bu, teman saya itu ada beberapa yang mengalami kekerasan, tapi memang kita tidak tahu mau kemana gitu. Nah, kira-kira nih Pak di Pemalang ini kalau ada perempuan maupun anak-anak yang mengalami kekerasan seksual berbasis gender ini, kira-kira bagaimana Pak ini Pak? Iya. Untuk seluruh warga Kabupaten Pemalang, apabila Anda mengalami, Anda mengetahui terjadi kasus kekerasan perempuan dan anak yang tadi saya sebutkan, maka Anda itu bisa melapor ke PPT Jayandu Widuri sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Pemalang yang mempunyai tugas untuk memberikan layanan kepada korban kekerasan perempuan dan anak. Terus di mana sih alamat PPT Jayandu Widuri? Itu kan menjadi pertanyaannya. Tentunya Anda bisa datang langsung ke Sekretariat PPT Jayandu Widuri yang beralamat di Kompleks Kantor Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, yaitu di Jalan Gatot Subroto nomor 37 depan pom bensin Bojongbata. Kemudian Anda juga bisa langsung melapor kepada pihak berwajib, dalam hal ini aparat kepolisian, karena mereka juga sebagai anggota PPT Jayandu Widuri. Kemudian Anda masyarakat Kabupaten Pemalang juga bisa
melaporkan kasusnya tidak harus datang, tapi bisa melalui media sosial, dalam hal ini bisa melalui WA, kemudian bisa juga melalui Google Form maupun melalui email yang sudah tertera di papan yang ada di kami. Dan ini memang sudah kami sosialisasikan pada seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang. Oh iya, Sobat di Rumah, kemarin kan sempat kita singgung ya, waktu kita bincang-bincang dengan remaja di Pemalang mengenai KPBS ini. Nah, itu saya sempat menyinggung Pak tentang Jaya Duri gitu kan. Tapi memang mereka Jaya Duri apa ya Bu ya gitu. Nah, sebenarnya Jaya Duri ini apa Pak? Dan ini sudah lama Pak, berarti didirikan tahun berapa kira-kira? Jaya Duri ini sebenarnya kependekan dari jaringan pelayanan terpadu. Widuri waktu itu dibuat nickname untuk identitas Kabupaten Pemalang, yaitu tempat wisata di Kabupaten Pemalang yang waktu itu masih ikonik. Kemudian Jaya Duri ini diinisiasi waktu itu di tahun 2006 dan mulai beroperasi memberikan layanan kepada korban itu mulai tahun 2008. Nah, kemudian pada tahun 2012 sesuai dengan edaran dari Permen PP nomor 1 tahun 2010, di sana disempurnakan lagi jenis-jenis layanan yang diberikan kepada korban. Nah, Jaya Duri ini tadi yang saya sebutkan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Pemalang dan ini bersifat lintas sektor. Jadi di sana itu melibatkan mulai dari perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pemalang, kemudian melibatkan rumah sakit, melibatkan psikolog, melibatkan juga aparat penegak hukum, serta para pembimbing rohani. Dan tidak ketinggalan, kita juga melibatkan para advokat. Sehingga dengan pelibatan semua pihak yang terkait dengan layanan korban, diharapkan layanan kepada korban itu bersifat komprehensif. Di manakala korban mengalami tadi kekerasan seksual, penegakan hukumnya nanti akan ditangani oleh para penegak hukum. Kemudian nanti untuk pemulihan kesehatan fisiknya itu bisa ke rumah sakit, kemudian pemulihan psikisnya kita juga ada layanan psikolog. Dan jangan khawatir masyarakat, saya kok bingung Pak kalau mau ke rumah sakit nanti saya gimana, saya merasa malu. Kita juga ada layanan pendampingan. Kita fasilitasi pendampingan korban baik pada saat proses melapor di kepolisian, pada proses pemberian keterangan di pengadilan, maupun pada proses pemeriksaan kesehatan dan visum di rumah sakit. Dan semuanya free atau gratis dari masyarakat. Bahkan kami juga berusaha membantu kebutuhan korban, misalnya kaitannya dengan bantuan untuk transport korban maupun bantuan untuk permakanan korban. Jadi ini adalah komitmen dari pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memberikan ayoman kepada warganya, khususnya bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Untuk rumah sudah ini ya lengkap sekali ya. Jadi nanti kalau ada misalkan ada teman-teman, ada saudara atau mungkin melihat kejadian-kejadian yang terjadinya kekerasan berbasis gender dan seksual pada perempuan dan anak, tidak perlu takut lagi, tidak perlu bingung lagi kita mau melapor kemana. Dan tentunya kita dari klinik PKBI Pemalang ya Pak Taro Jalan kemarin kita sudah bincang-bincang ya Pak, itu memang kita ada apa ya kerjasama tapi tanpa MOU ya Pak, secara informal. Jadi kalau teman-teman kadang-kala mau langsung ke Jaya Duri kok ternyata kok kantornya kok jadi ramai sekali, bisa ke PKBI dulu, nanti kita di sini memberikan pengertian dan sebagainya, nanti pendampingan nanti bisa langsung kita bersama dengan Jaya Duri ya Pak. Jadi tidak perlu di sana kok ramai sekali, nggak enak nanti kita urus sebagainya gitu, tidak perlu takut teman-teman yang ada di rumah. Jadi nanti kita bisa tadi bisa lewat WA juga, lewat Google Form, nanti kita bisa jemput bola nih Pak nih. Nah nanti kemudian pengennya bagaimana sih, pengennya saya hanya pengen aja kok, kesehatan saya terjaga saja, saya nggak mau dilaporkan gitu ya, kita melayani sesuai dengan keputusan dan dari klien gitu ya Pak. Mungkin ada tambahan lagi Pak Taro? Ada ini untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang, perlu kami sampaikan bahwa layanan yang ada di PPT Jaya Duri itu
memang ada secara garis besar ada 8 jenis yang kami berikan layanan kepada masyarakat. Antara lain yang pertama adalah layanan pengaduan. Layanan pengaduan ini meliputi yang pertama adalah layanan konsultasi. Jadi masyarakat tidak usah khawatir kalau umpamanya mau curhat, mau gendut-gendut itu kita ada layanan yang namanya layanan konsultasi. Kemudian kita juga adalah layanan penerimaan pengaduan, kemudian ada konseling dasar. Kemudian di PPT Jaya Biduri ini di layanan pengaduan juga kita menyelenggarakan upaya melakukan outreach atau penjangkauan kepada korban yang di rumah untuk apa? Untuk melakukan assessment situasi dan kondisi korban serta latar belakang terjadinya kekerasan. Kemudian kita juga ada layanan pendampingan, kemudian ada lagi layanan mediasi, dan kita juga menyediakan layanan rumah perlindungan sementara. Ini yang ada di layanan pengaduan. Kemudian yang kedua, kita juga ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini ada dua. Yang pertama adalah pemulihan secara fisik. Kemudian yang kedua adalah layanan mediko-legal. Mediko-legal adalah dokumen atau keterangan ahli atau dokumen medis yang dipergunakan untuk proses di peradilan. Kemudian yang ketiga, kita juga ada layanan rehabilitasi sosial. Kemudian ada lagi layanan penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman aparat penegak hukum. Kemudian untuk memberikan bekal penguatan spiritual, kita juga ada layanan bimbingan rohani. Nah, bagaimana kalau korban saya merasa terancam nih, saya mau lapor tapi saya takut nanti dilaporkan balik kayak gitu. Itu bagaimana? Kita juga ada layanan, jangan khawatir, ada namanya layanan bantuan hukum. Bantuan hukum ini jenis layanannya ada konsultasi hukum, ada pendampingan hukum, dan bantuan hukum, baik yang dilakukan oleh paralegal maupun oleh kami. Kemudian yang ketujuh adalah layanan untuk pemulangan korban, manakala korban ternyata dilakukan diperdagangkan di tempat lain. Kita juga ada fasilitas untuk memulangkan mereka ke daerahnya. Dan yang terakhir adalah penyatuan atau reunifikasi kepada keluarga, atau kita sebut layanan reintegrasi sosial. Dengan 8 jenis layanan ini diharapkan kebutuhan layanan korban itu terpenuhi, meskipun tidak seluruh korban membutuhkan seluruh jenis layanan, karena 8 jenis layanan ini bersifat saling melengkapi atau komplementatif. Kemudian yang perlu kami sampaikan lagi bahwa untuk PPT Jaya Biduri full tugasnya adalah memberikan layanan. Bagaimana Pak kaitannya dengan masalah peningkatan kapasitas SDM, penguatan jejaring dan lain-lain. Nah, untuk itu maka menjadi tugas dari dinas pemerintah daerah, dalam hal ini adalah dinas yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan anak. Contohnya untuk kaitannya kebijakan itu di Kabupaten Pemalang sudah ada regulasinya dalam bentuk Perda, yaitu Perda nomor 18 tahun 2015 tentang penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak. Yang dari Perda itu kemudian diturunkan dalam bentuk Perbu. Ada 2 Perbu, yang pertama adalah Perbu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan PPT Jaya Biduri. Yang kedua adalah Perbu nomor 28 tahun 2017 tentang pembentukan unit perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa. Jadi di tingkat desa pun kita sudah membentuk unit-unit perlindungan perempuan dan anak, sampai dengan tahun ini ada 66 desa. Itu tugas dari dinas adalah membuat regulasi, kemudian melakukan peningkatan kapasitas berupa biptek dan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian kita juga ada kegiatan yang namanya manajemen pengelolaan kasus. Jadi agar seluruh kasus itu terintegrasi di PPT Jaya Biduri, baik yang ditangani oleh kesehatan, oleh kepolisian dan lain-lain. Nah, bagi warga masyarakat yang ada di desa, kok saya mau ke PPT Jaya Biduri agak takut, silakan Anda bisa menghubungi kader-kader kami yang di desa, namanya kader P3A, yaitu kader pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di masing-masing desa di seluruh Kabupaten Pemalang sudah kami bentuk
dan mereka sudah kami bekali, sudah kami tingkatkan kapasitasnya untuk memahami terkait dengan jenis kekerasan, alur layanannya apa saja, kemana mereka harus melapor. Mereka sudah kita bekali. Mungkin itu tambahan. Wah, lengkap sekali ya teman-teman di rumah. Jadi demikian tadi materi mengenai penanganan ya Pak, penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak. Terima kasih Pak Tara atas kehadiran dan penjelasan yang demikian jelas sekali dan komprehensif ya Pak terkait penanganannya. Sampai jumpa dari materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We can always change our minds, we never run